Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 30 Agustus 2025. Judul renungan hari ini adalah, Engkau memiliki kehidupan baru dan sifat baru. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 8-9, yang berbunyi, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Pernahkah engkau membaca di Alkitab bahwa hukum Taurat dan peraturan-peraturannya dihapuskan? Efesus 2 ayat 15 mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oleh karena itu, setelah menjadi seorang Kristen, perintah jangan mencuri atau jangan membunuh, dan perintah lainnya tidak berlaku lagi. Apakah itu berarti engkau boleh mencuri? Tidak, dan 1000 kali, tidak. Alasan tidak berlaku bukan karena mencuri dan membunuh diperbolehkan. Melainkan, karena di dalam Kristus, engkau memiliki hidup baru, sifat baru yang tidak mencuri atau membunuh. Engkau berada di tingkat yang lebih tinggi. 1 Korintus 6 ayat 11 mengatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Renungkan apa yang kita baca dalam ayat pembuka kita, hukum Taurat tidak dibuat untuk orang benar. Di dalam Kristus, engkau adalah kebenaran Allah, oleh karena itu, hukum Taurat bukan untukmu. Hukum Taurat adalah untuk bangsa Israel. Dan mereka tidak dapat mentaatinya. Mereka memandang perintah-perintah sebagai hukum yang harus ditaati, bukan sebagai hidup. Namun, firman Allah adalah hidup, dan dalam kekristenan, kita menghidupi firman, karena kita dilahirkan dari firman. Kita memiliki hidup dari firman. Misalnya, ketika Tuhan Yesus mengutip, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Ia tidak berusaha mentaatinya, ia sedang menggambarkan sifatnya yang benar. Juga, ketika ia berkata, jangan mencobai Tuhan, Allahmu, itu menggambarkan identitasnya. Demikian pula, ketika engkau membaca, jangan membunuh, atau jangan mencuri, itu menggambarkan sifatnya yang benar. Karena telah lahir baru, engkau benar dan kudus, oleh karena itu, mencuri atau membunuh tidak sesuai dengan kodratmu. Hal ini seperti yang dikatakan Alkitab dalam Kolose 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Alasan Alkitab mengatakan untuk tidak berdusta adalah karena siapa dirimu. Engkau lahir dari Allah, dan roh kebenaran hidup di dalammu. Puji Tuhan. Engkau memiliki kodrat baru, yang diciptakan menurut Allah dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih telah membenarkanku di dalam Kristus Yesus. Aku berjalan dalam terang jati diriku di dalam Kristus. Aku diperintah oleh hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Aku berjalan dalam kebenaran, dan aku mewujudkan karakter Kristus dengan limpah. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 8 ayat 2, 2 Korintus 5 ayat 21, Roma 6 ayat 14. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.